yang di bold aja gitu. Ini kan hurufnya cetak tebal ya. Nah, kalau kita mau menyortirnya, kita lihat di sini. Tidak ada pilihan untuk mensortir huruf cetak miring, cetak tebal, ataupun garis bawah. Nggak ada. Ketika kita ketik ini sambas, dia otomatis akan warna orange. Ya, kita ketik ini ganti dengan sambas misalnya, dia akan warna orange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya langsung menuju ke data kita yang kemarin udah kita jadikan sebagai latihan dan juga sebagai pengantar untuk pembahasan kita kali ini tentang filtering data. Bagi teman-teman yang udah lupa atau belum mengikuti, silakan kembali ke part sebelumnya tentang latihan 1 ini ya. Oke, kita lihat tentang filtering. Pertama-tama yang bisa difilter, kita harus mengambil dari kop atas ini ya. Ya, pertama kita aktifkan dulu fitur untuk filteringnya. Kita select dulu kepala tabelnya, kemudian klik sort and filter ini, kemudian pilih filter ya, sampai muncul ini segitiga ini ya. Apa juga namanya saya juga kurang tahu ya, udah abaikan aja lah ya. Kemudian kita udah belajar kemarin tentang filtering untuk ini, seperti filtering menurut sorting nama secara alfabetis, mau berurutan A, B, C sampai Z, ataupun dari Z turun ke A ya, kayak gini. Bisa juga kita sorting sesuai dengan nomor ya, dia kembali ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, sekarang teknik filtering yang agak jarang ya. Sekalian di sini saya munculkan juga format-format sebelumnya yang udah kita belajar. Contohnya ini cetak tebal. Ya, anggap saja ini 3 cetak tebal. Oke. Ya, biar cepat saya bikin seperti ini aja ya. Oke, kayak gini ya. Kemudian ini kita anggap dia garis miring ya. Oke. Ini nanti berpengaruh pada format yang akan saya sampaikan ya, filteringnya, tekniknya ya. Oke, sudah siap. Kemudian kita filter. Lihat di sini pilihan filter ada banyak sebenarnya ya. Ini tadi yang udah kita pakai berupa sorting. Tapi di bawahnya ada sort by color. Artinya kita menyortir berdasarkan warna sel. Sekarang anggap saja ini kita beri warna ya, supaya bisa menjadi bahan untuk latihan. Nah, anggap saja begitu. Kemudian saya filter di sini merah ya. Dia hanya akan menampilkan yang warna merah ya. Kemudian bila saya pilih warna hijau, dia akan menampilkan yang hijau aja. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa pilihan, ada sortir dan filter. Teman-teman harus bisa membedakan antara sortir dan filter ini. Kalau sortir tugasnya hanya mengurutkan. Jadi dia tidak menghilangkan satu row atau data tertentu. Sedangkan filter dia akan mencomot ya. Bahasa gampangnya itu mencomot, menampilkan data yang kita pilih aja ya. Data yang tidak masuk kriteria yang terpilih tidak akan dimunculkan. Sebagai contoh di sini, misal saya mengurutkan berdasarkan warna, misal merah. Merah akan berada di atas. Tapi selain warna merah akan tetap dimunculkan. Ketika kita pilih, anggap saja ini saya ulang ya. Seperti ini tadi. Kalau kita memfilter berdasarkan warna merah, dia hanya akan menampilkan warna merah. Warna selain merah tidak akan dimunculkan. Oke, lanjut. Apa yang akan kita bahas lagi tentang filtering ini? Saya clear dulu untuk mengembalikan settingannya ya. Sekarang katakanlah kita punya data sebanyak ini. Contoh,
Nah, tadi itu kan cuma 10 ya. Seandainya kita punya data 100 atau 1000. Ini sebagai contoh aja ya, biar cepat. Ya, seperti ini. Gimana caranya? Kita pengennya ini mensortir yang di bold aja gitu. Ini kan hurufnya cetak tebal ya. Ya, bisa dilihat di sini. Danu juga cetak tebal. Nah, kalau kita mau menyortirnya, kita lihat di sini. Ya. Tidak ada pilihan untuk mensortir huruf yang diformat. Mau dia itu cetak miring, cetak tebal, ataupun garis bawah, nggak ada. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mensortirnya atau memfilter? Ya. Silakan kita blok aja dulu ini ke bawah ya. Dalam kasus ini saya anggap acuan kita adalah nama ya. Nanti untuk prakteknya teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan tentunya. Kalau teman-teman butuhnya mensortir tempat lahir ya di sini mempraktekannya ya. Sekarang kita ke nama aja ya. Tekniknya adalah menggunakan trik yang sangat-sangat simpel namun kadang nggak kepikir gitu ya. Ini hanya akal-akalan sebenarnya. Kita klik find ya. Find ini ya, find and select. Oke. Find. Kalau mau cepat tekan Ctrl F ya. Find and replace di sini. Akan saya zoom nanti ini ya. Nah, di sini kita gunakan replace ya, masuk ke kolom replace. Logika dari apa yang ingin kita kerjakan adalah logikanya kalau dia bercetak tebal seperti ini ya. Ya, saya zoom ya. Kalau tulisannya cetak tebal, kita ingin warnanya dikasih warna biru misal. Kita seperti itu. Gampangnya saya tulis aja. Logika, maaf. Ya, sini. Logika jika cetak tebal warna biru. Ya, seperti itu ya. Aturan main yang kita mau bikin. Silakan kembali ke menu Find and Replace. Klik option untuk menampilkan pilihan. Ya. Seperti ini tampilannya untuk yang level menengah ini ya. Sekarang kita find what? Apa yang mau dicari? Yang mau kita cari adalah yang bercetak tebal, ya kan? Yang jadi permasalahan adalah pencarian ini hanya berlaku untuk teks. Jadi kita nggak bisa nulis di sini yang bercetak tebal gitu. Nggak bisa ya, nggak bisa. Yang bisa kita ketik di sini paling hanya value yang ada di sini. Contoh Kurnia, ya. Jadi nanti dia nyari Kurnia, oke? Ya simple aja di sini. Apa yang ingin kita cari, kosongkan aja, ya. Kita fokus dulu ke pemberian warna. Nanti yang lain akan saya kupas. Kemudian kita pilih format ya, format. Kita masuk ke font, ya. Kenapa harus font? Karena acuan dari logika kita tadi adalah font atau format huruf ya. Masih ingat logikanya? Logikanya saya perlihatkan lagi ya, ini dia. Logika jika cetak tebal warna biru. Oke. Saya kembalikan ke sini. Jika cetak tebal. Oke. Cetak tebal ya. Kita pilih bold. Nah. Sekarang saya terjemahkan. Cari tulisan. Kenapa nggak diketik di sini? Karena kita tidak spesifik. Pokoknya tulisan yang berformat huruf tebal. Oke, udah mengerti sampai sini? Ini logikanya nih. Ganti dengan ya tulisan dengan format. Nah,
fill ya. Kenapa fill? Karena kita ingin ngasih warna ini. Dengan fill warna biru. Contoh biru laut lah saya ambil biar tulisannya kelihatan ya. Kita oke aja. Siap-siap. Ketika kita klik replace all, ya, ada 6 yang diganti. Oke, kita lihat 1 2 3 4 5 6 ya. Ini cetak tebal bang. Kenapa nggak berubah bang? Ya karena tadi bloknya itu, blockingnya ini cuman sampai sini ya, nggak sampai bawah. Kalau nggak percaya saya ulang ya. Kita percepat, Ctrl F, masuk ke replace, kemudian kita replace all. Nah ada 15 ya. Oke, kalau udah kita tinggal memfilter ya. Klik ini, filter by color, warna biru misalnya. Nah dia akan terkumpul semuanya. Jadi ini fungsinya untuk apa ya? Kalau udah kita kumpulkan, kita tinggal copy data ini karena kita perlu yang cetak tebal aja ya. Kita bisa paste di sini ya, seperti itu. Demikian juga dengan format yang lain ya. Misalnya di sini ada cetak miring. Kita tinggal ubah aja, Ctrl Shift, blok sampai bawah. Kita Ctrl H juga bisa ya untuk replace. Jadi kalau Ctrl F, dia masuk ke menu Find. Ini. Kalau Ctrl H, dia masuk ke menu Replace. Jadi sama aja sih sebenarnya. Sekarang kita mau mengatur yang hurufnya miring. Oke. Tinggal ganti format ini. Fontnya tadi adalah miring. Oke. Kita oke. Kemudian mau dikasih warna apa nih? Misal warna kuning. Oke. Kita replace ya. Ya ada 10. Kemudian kita filter ya. Nah berarti sekarang teman-teman sudah bisa memfilter berdasarkan formatting huruf. Mau cetak tebal, italic, bold, atau underline ya. Bisa udah sekarang ya. Tinggal dipraktekkan aja biar nggak lupa ya. Teknik-teknik seperti ini akan sangat membantu dalam pekerjaan kita biar lebih cepat. Demikian pembahasan kita tentang sort dan filtering. Dan sekalian juga udah saya masukkan teknik find and replace ya. Sekarang saya akan menunjukkan pokok bahasan kita yang akan datang tentang conditional formatting ini ya. Ini sebagai pengantar aja, sebagai gambaran bagi teman-teman tentang formatting yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini saya kembalikan ke asal dulu ya. Saya akan memperlihatkan pentingnya conditional formatting. Sekarang kita punya data sebanyak ini ya. Ini hanya sedikit. Bagaimana caranya? Kita mencari jika seseorang lahir di Sambas, maka ditandai barisnya dengan warna orange misal ya. Kita pengennya gini. Pokoknya kalau ada yang lahir di Sambas itu kasih warna oranye ya, misal begini ya. Mana Sambas ya. Gitu. Nah, masalahnya kalau ini banyak ke bawah, capek kan kitanya. Kita undo dulu. Jika kita mau cepat bisa kita gunakan ini. Kita gunakan filter tadi yang baru aja kita pelajari. Klik Sambas, aktifkan, kemudian kita blok, kita kasih warna. Udah selesai ya. Ya, udah. Ya, itu pentingnya filtering. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak ingin lagi melakukan itu? Kita pengennya otomatis, Bang. Ya, kalau pengen otomatis bisa. Caranya ya bisa seperti ini, ya. Kita tinggal blok sampai ke bawah. Terserah sesuai dengan kebutuhan. Kita buat rule baru, cell contain, cell value specific text.
containing Sambas. Oke, formatnya adalah fill berwarna orange. Oke, selesai. Seperti itu. Ya. Nah, apa bedanya sama yang ini tadi? Sambas. Ya. Sama kok bang, nggak beda. Ya, ada bedanya. Kalau kita menggunakan conditional formatting ini, ketika kita ketik ini Sambas, dia otomatis akan warna orange. Ya, kita ketik ini ganti dengan Sambas misalnya, dia akan warna orange. Walaupun kita mau tambah data baru di bawah, contoh misalnya nomor 11 misal ya, siapalah gitu ya. Kalau dia Sambas, dia akan orange. Bisa dimengerti? Kalau yang tadi, yang filtering yang saya gunakan tadi, dia hanya menerapkan orange ini kepada data yang udah diketik ya. Kalau yang kosong ini enggak. Jadi ketika kita ketik Sambas di sini, dia tidak akan warna orange ya. Karena formatnya kita berikan di waktu sel ini belum punya value ya. Kalau ada yang lupa value itu apa, isi ya, selnya belum punya isi, seperti itu ya. Contoh ini selnya belum punya isi, dia nggak warna orange. Tapi kalau kita isi Sambas, dia akan warna orange. Bagaimana kalau kita isi bukan Sambas? Contoh Sambas spasi, Sambas spasi, nggak mau ya. Jangan lewatkan pembahasan di video berikutnya tentang conditional formatting. Jika teman-teman tidak keberatan dengan durasi yang agak panjang, saya tidak keberatan untuk membuat video conditional formatting ini dalam satu sesi aja ya. Bisa kemungkinan 30-40 menit itu, karena kupasannya banyak sekali ya. Sekian dulu dari saya kali ini. Semoga dapat mendukung pekerjaan teman-teman, kebutuhan teman-teman, dan kehausan akan ilmu pengetahuan dari teman-teman sekalian. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.